Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dari nikmat yang ada. Dan di antara nikmat yang Allah berikan yang sangat besar kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini setelah menjalankan sholat maghrib berjamaah. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita, mengangkat derajat kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an yang berhubungan tentang masalah jiwa dan juga kehidupan kita, yang dikarang oleh Syekh Dr. Umar Al-Muqbil rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang dimana kita akan membahas pada malam hari ini tentang kaidah yang kelima dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Thaha, wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba man iftara. Itu kaidah yang kelima yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa qad khaba man iftara, itu sungguh merugi orang yang berbuat dusta, orang yang berbohong. Dan tentunya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan bohong atau berkata dusta ini adalah satu hal yang sudah seharusnya kita sebagai umat Islam untuk menghindarinya, karena dosa ini adalah merupakan dosa besar yang dimana kedustaan kita itu akan menjerumuskan kita pada api neraka. Dan kita disuruh untuk senantiasa jujur, kita senantiasa disuruh untuk mengatakan sesuai dengan kenyataan yang ada dan menghindari hal-hal yang menjerumuskan kita pada kedustaan dan kebohongan. Kata beliau, Ja'at hadhil qa'idah fi siyaqi qissati Musa ma'a Fir'aun wa saharatihi. Bahwa ayat ini atau kaidah ini yang beliau sebutkan tentang waqad khaba man iftara, ini adalah merupakan potongan ayat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Musa, Fir'aun dan juga para penyihirnya. Jadi ini adalah merupakan potongan ayat yang berkaitan dengan tentang masalah kisahnya Musa dan juga Fir'aun serta para penyihirnya. Kama qala ta'ala an Fir'aun, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Fir'aun dalam surat Thaha, bisa dilihat ayat 56 sampai 62 ya. Yang dimana Musa alaihissalam mengatakan, yang dihikayatkan oleh Allah, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyusharan nasu duha. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Qala lahum
Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apa yang terjadi antara Musa dan juga Fir'aun dan juga para penyihirnya Fir'aun. Kata Allah Ta'ala mengabarkan qala mau'idukum yaumuz zinah. Di sini Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka bahwa perjanjian untuk bertemu antara Musa dengan mereka, ya karena mereka itu Fir'aun ingin menguji berkaitan dengan Musa alaihissalam tentang apa yang ada dari ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Musa, yang dikatakan oleh Fir'aun bahwa Musa in hadani lasahiran yuridani an yukhrijakum min ardikum, bahwa dua orang ini yaitu siapa? Musa dan Harun. Ya, Musa dan Harun, dua orang ini dikatakan Fir'aun sebagai penyihir. Nah, makanya Musa alaihissalam karena dibilang beliau adalah penyihir, beliau alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun dan juga orang-orang yang bersamanya dari para penyihir, mau'idukum yaumuz zinah, bahwa perjanjian ketemunya kita nanti adalah pada hari zina. Apa itu hari zina? Dikatakan oleh ahli tafsir ay yaumul id, yaitu hari id. Hari id yaitu hari raya. Ya, kenapa pengennya hari raya? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksud dari yaumuz zina ay yaumus sabat, hari Sabtu. Sebagian yang lain mengatakan yaum Asyura, yaitu pada hari Asyura. Ala kulli hal, dari apa yang dikatakan, intinya dari apa yang dinukilkan oleh Imam Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau lebih mengambil atau merajihkan terkait dengan yaumuz zina, maksudnya adalah yaumul id, hari raya. Kenapa Musa alaihissalam memilih hari raya? Karena kalau kita lihat, kita aja ya, kita kalau hari raya gimana? Apa yang terjadi? Semarang sepi gitu ya. Pada kemana? Pada ngumpul di tempat asalnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam menginginkan yaumuz zina yang dimaksud dengan adalah hari Id, hari kebesaran mereka. Tujuannya apa? Biar orang ngumpul. Nah, ini tujuan utamanya. Sehingga orang-orang ketika ngumpul semua akan menyaksikan mana yang benar-benar di atas kebenaran. Apakah yang dituduhkan oleh mereka Fir'aun dan juga para penyihirnya ini sesuai dengan kenyataannya atau tidak? Ingin membuktikan. Makanya Musa alaihissalam mengatakan kita perjanjian ketemunya nanti pada yaumuz zina, yaitu hari kebesarannya. Wa an yusyarran nasu duha. Kemudian kapan? Ini harinya sudah ditentukan. Waktunya kapan? Dan akan dikumpulkan itu orang-orang pada waktu duha. Kapan itu waktu duha? Pagi. Kenapa mintanya waktu duha? Kenapa nggak siang aja? Kenapa nggak sore aja? Atau malam aja? Karena rata-rata waktu duha ini orang-orang sudah pada melek. Mereka siap untuk melihat, menyaksikan dari apa yang ada dari yang telah disebutkan oleh Musa alaihissalam dan akan dipertontonkan dari apa yang terjadi antara Musa dengan para penyihir Fir'aun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya di ayat 60, fatawalla Fir'aun. Maka Fir'aun pun kemudian pergi, meninggalkan tempat tersebut yang akan kembali nanti pada hari Id, hari kebesarannya nanti. Hari rayanya akan datang lagi. Adapun sekarang dia meninggalkan tempat tersebut untuk apa? Fajama'a kaidahu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan. Ya, untuk mempersiapkan makarnya. Dari apa yang dipersiapkan Fir'aun itu apa? Mengumpulkan para penyihir. Mengumpulkan para penyihir yang ada Tuma'ata, yang kemudian nanti akan datang ke tempat tersebut. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, jumlah penyihir
yang didatangkan oleh Fir'aun ketika itu berjumlah 72 penyihir. Bahkan ada yang mengatakan sampai ratusan, bahkan ada yang mengatakan sampai ribuan, bahkan ada yang mengatakan sampai 900.000. Coba, penyihir. Berarti waktu itu penyihir memang sangat merebak, banyak sekali. Ya, para penyihir itu berkeliaran di mana-mana. Jadi ibaratnya itu waktu itu penyihir atau orang-orang yang atau penyihir ini itu suatu hal yang lumrah, biasa aja. Penyihir itu biasa aja di zaman itu. Ya, sehingga banyak kalau dikumpulkan oleh Firaun berkaitan dengan penyihir-penyihir yang ada, dikumpulkan oleh Firaun untuk menghadapi siapa? Musa alaihi salam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, qala lahu Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushidakum bi'adzab faqad khaba man iftara. Di sini Musa alaihi salam ketika menghadapi para penyihir, ya, sudah ketemu dengan para penyihir, Musa mengatakan kepada mereka, nih para penyihir, wailakum, celakalah kalian. Ini adalah tahdid. Ini adalah merupakan peringatan. Jadi sebelum apa-apa, sebelum Musa alaihissalam memulai dan mereka juga memulai, yang dimana ada perbincangan di antara mereka, udah kamu dulu yang lempar, kalian dulu yang lempar. Ya, intinya Musa alaihissalam di sini menyebutkan bahwa Musa alaihissalam memperingatkan mereka, wailakum, celaka kalian, hati-hati kalian, la taftaru 'ala Allahi kadiban. Janganlah kalian mengada-ngadakan, janganlah kalian berdusta, mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau apa yang diperlihatkan oleh Musa alaihissalam ini adalah merupakan ayat dari ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah, bukan sihir, maka kalian itu jangan mendustakan hal tersebut. Ya, memperingatkan kepada mereka bahwa apa yang didatangkan Musa alaihissalam ini adalah merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tongkatnya ketika dilemparkan jadi ular. Ya, ini adalah kalau seandainya, atau ini memang yang dikatakan Musa alaihissalam, kalau kalian melihat ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah, ini bukan sihir sama sekali, hati-hati, jangan kalian katakan ini adalah sihir. Dan memang benar, karena Musa alaihissalam ini mengatakan hal ini adalah untuk mengambil hati mereka, biar mereka itu ancang-ancang dulu, bersiap-siap. Kalau mereka melihat bahwa itu adalah merupakan, ya, orang bilang atau sebagian ulama mengatakan mukjizat, itu lebih umum, ya, didengar oleh orang. Tapi Allah alam, ini lebih utama itu kita bilang ayat, tanda kebesaran Allah. Ala kulli hal, intinya mau mukjizat mau ayat. Yang jelas di sini apa yang didatangkan Musa alaihissalam itu bukan dari sihir. Musa alaihissalam melemparkan tongkat kemudian jadi ular, bukan khayal, bukan khayalan. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah. Adapun mereka para penyihir yang mereka membawa tongkat, yang tongkatnya itu akan dilempar kemudian menjadi ular, maka ini adalah memang sihir. Nah, itu tipu muslim, hanya sihir belaka dari apa yang mereka lakukan. Baik. Maka Nabi Musa alaihissalam memperingatkan mereka, jangan kalian berdusta, ya, jangan kalian itu berkata dusta, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, yang dimana kalau kalian melakukan itu fayuskhitakum bi'adzab, maka kalian akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian dustakan. Kemudian, nah ini di akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan wa qad khaba man iftara, maka sungguh merugi orang yang berdusta. Kalau mereka berdusta, mereka akan merugi. Sehingga atas perkataan Musa alaihissalam ini kena pada hati-hati mereka, yang mereka saling berbisik-bisik, dan mereka itu ngumpetin apa yang mereka bisik-bisikan di antara mereka. Makanya Allah katakan fatanaza'u amrahum bainahum, maka mereka berselisih di antara mereka terkait dengan urusan ini, yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi Musa alaihissalam
alaihissalam. Mereka saling ngobrol, saling berbisik, saling berselisih di antara mereka. Wa asarrun najwa, sehingga mereka pun menyembunyikan rahasia di antara mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Musa alaihissalam mengatakan bahwa apa yang didatangkan ini dari Musa alaihissalam, kalau itu adalah merupakan ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya kalian harus ngikutin. Nah, itu yang menjadikan mereka itu akhirnya berbisik-bisik. Mereka merahasiakan di antara mereka. Ya, mereka berselisih. Nah, ini gimana nih? Kalau memang benar yang didatangkan Musa alaihissalam ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah, merupakan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sihir sebagaimana mereka ini para penyihir lakukan, yang mereka menyembunyikan bahwa di dalam hati mereka, dalam diri mereka, bahwa kita akan ngikutin Musa alaihissalam. Dan benar, akhirnya ketika ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, ya kemudian dimakan oleh tongkatnya Musa alaihissalam setelah menjadi ular. Akhirnya mereka pun mengetahui bahwa itu bukan dari sihir. Apa yang didatangkan Musa alaihissalam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun pada beriman kepada Musa alaihissalam. Alhamdulillah, ini diantara potongan kisah dari tentang Musa alaihissalam dan para penyihir, ya para penyihirnya Fir'aun. Nah, intinya kita akan membahas tentang apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara. Sungguh merugi orang yang berdusta, orang yang berbohong. Nah, kata beliau, wal iftira yutlaqu ala ma'ani minha al-kadhib wa syirk wa dhulm. Bahwa kata iftira, kedustaan ini, atau iftira yang disebutkan di dalam firman Allah, la taftaru 'ala Allahi kadziban. La taftaru iftira, lafaz iftira dalam firman Allah tadi ini ada beberapa makna. Makna iftira di antaranya adalah kadzib, yaitu dusta. Iftira juga artinya adalah asyirik, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makna iftira juga artinya adalah al-dzulm, yaitu kezaliman. Dalam bahasa Arab itu terkadang dalam satu kata memiliki beberapa arti, ya, memiliki beberapa arti, dan ini tergantung dari apa yang ada dalam, tergantung dari siyaqul jumlahnya, dari apa yang dipahami dari jumlah ini, dari kalimat yang ada, ya, dipahami oleh ahli tafsir, oleh para ulama kita. Oh, ini maksudnya adalah al-kadzib, oh ini maksudnya adalah syirik, oh ini adalah maksudnya al-dzulm. Dan ini maknanya tidak saling bertentangan, tergantung dari siyaqul jumlahnya nanti. Baik. Adapun di sini maksudnya adalah al-kadzib, maksudnya adalah kedustaan. Wa qad jaa al-Qur'anu bi hadhihi al-ma'ani ats-tsalath wa kulluha taduru 'ala al-fasadi wal ifsad. Bahwa semuanya yang disebutkan dari makna yang ada ini disebutkan oleh Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada kata iftira, terkadang maknanya al-kadzib. Di ayat yang lain iftira artinya asyirik. Di ayat yang lain iftira artinya al-dzulm. Yang dimana makna yang ada semuanya itu, ya semuanya itu berhubungan tentang masalah kerusakan dan berbuat rusak. Ya, kadzib juga perbuatan rusak. Yang ini akan menjadikan kerusakan di mana-mana. Kemudian kezaliman juga sama. Kemudian kesyirikan juga sama. Jelas sekali bahwa itu adalah perbuatan yang akan merusak kehidupan kita. Kemudian jamaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, beliau menukilkan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Ya, beliau katakan qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah muakkidan ittirada hadhihi al-qa'idah. Ibnu Qayyim itu mengatakan berkaitan dengan kaidah ini, ya, dari apa yang disebutkan. Kata beliau, wa qad dhamina subhanahu annahu la budda an yukhayyiba ahlal iftira wa la yahdihim wa annahu wa la yahdihim wa annahu yushituhum bi'adabi ay yasta'siluhum.
Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan apa yang ada, Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan, ya, memberikan kerusakan, akan memberikan kerugian, terhadap orang-orang yang telah melakukan kedustaan. Wala yahdihim, dan mereka itu tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Tidak akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan petunjuk Allah. Wa annahu yushiduhum bi'adabihi ayastaksiluhum. Kemudian mereka juga akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, akan dibinasakan oleh Allah. Jadi rugi kita kalau kita berdusta, kita berbohong, kita mengatakan sesuatu yang kita nggak punya ilmunya, kita sok tahu, ya, ini akan merusak banyak hal, ya. Yang dimana di sini kata Ibnu Qayyim, pasti Allah akan menjadikan dia itu tidak mendapatkan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala ini akan menghukumnya, akan mengadab orang yang melakukan perbuatan dusta. Kemudian jamaah sekalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau akan memberikan contoh, ya, beberapa praktek dari kaidah ini. Kata beliau, wa min suwari tatbiqati hadhil qaidah, di antara gambaran praktek dari kaidah ini, kata beliau, idza ta'ammalta hadhil qaidah wajadta fil waqi'i walil asafi man lahu minha nasibun wafir. Ini yang disayangkan, ya, kalau kita memperhatikan, kita merenungi kaidah yang disebutkan tadi, waqad khaba man iftara, kita akan dapati dalam kehidupan kita ini, kenyataan dalam kehidupan kita, waliyadzubillah, sangat disayangkan sekali. Banyak banget orang yang berdusta, banyak sekali orang yang mereka itu berbohong, banyak sekali yang mereka itu karena ingin tersohor, karena ingin dikenal, kemudian berbicara tanpa ilmu, ngomong seenaknya, berani berbicara tanpa ilmu, bahkan seolah-olah agama itu dimainkan sama mereka. Waliyadzubillah, ya, dijadikan lelucon, dijadikan guyonan dan sebagainya. Waliyadzubillah, apalagi itu ranah masalah keimanan, bicara tentang malaikat, atau seolah-olah malaikat tidak, ya, malaikat itu tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dimainkan dengan bahasa candaan. Ini bahaya, ya, padahal itu masalah keimanan. Bagaimana masalah malaikat, ya, yang akan menanyakan di kuburan, dibicarakan tentang ini, ternyata, ya, dengan khurafat-khurafat, bahasa-bahasa yang tidak sesuai, ya, apalagi ini adalah masalah-masalah gaib yang dimana sumbernya itu harus dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Gak bisa orang itu seenaknya, ya, ibaratnya ngomong seenaknya, sesuka dia, gak boleh. Ini masalah agama. Maka ketika kita berbicara tentang masalah agama, ya, jangan hanya sekedar yang diinginkan itu agar orang itu tertawa terbahak-bahak, disenengin, bisa diundang sana sini. Bukan itu. Kita belajar agama untuk mengetahui agama kita, agar kita itu mengimani dari apa yang disebutkan dari masalah keimanan, untuk membenahi masalah kehidupan kita, untuk membenahi masalah agama kita, untuk menjadikan jiwa ini kembali suci, mendapatkan kebersihan hatinya, gitu. Bukan hanya sekedar yang penting kita ngomong, yang penting kita ngoceh, nyerocos, gitu. Enggak, ini agama. Nah, ini bahaya, ya, di antara apa yang praktek dari kaidah yang disebutkan oleh Allah, waqad khaba man iftara. Orang yang berani-berani berdusta, mengada-ngadakan dusta atas nama Allah, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan ini tentunya lebih untuk nasihat pribadi saya, gitu, ya. Karena saya yang sudah berani ngomong di depan jenengan semua. Baik. Nah, di antaranya yang pertama, di antara praktek kaidah ini, yang pertama, al-kadhibu wal iftira 'ala Allah, yaitu berdusta, ya, berbohong atas Allah.
berdusta berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bil qawli 'alaihi bi ghairi 'ilmin bi ayyi suratin minas suwar. Dengan apa? Kita berdusta dan juga berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Makanya benar yang dikatakan oleh Imam Bukhari, ya, sampai beliau menaruh dalam satu babnya di dalam Sahih Bukhari, babul ilmi, ilmu itu utama. Yang pertama, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Sebelum ngomong, sebelum beramal, ilmui dulu. Harus ada ilmunya. Jangan sampai kita yang penting nyerocos ngomong, yang penting beramal, gak ada ilmunya, bahaya. Ya, kenapa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka al-maghdub alaihim dan juga ad-dallun? Ad-dallun, ya, disebutkan di dalam surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Ya itu di antaranya kenapa? Karena masalah ilmu itu tadi. Ya, orang-orang Yahudi mereka punya ilmu tadi tapi tidak mengamalkan, sehingga mereka menjadi orang-orang al-maghdub alaihim. Orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ad-dallun, mereka orang-orang Nasrani. Kenapa? Ya masalah ilmu juga. Kenapa? Karena mereka mengamalkan tanpa dasari ilmu. Gimana mau beramal tanpa ada ilmunya? Akhirnya rusak. Karena tidak ada pondasinya dalam beramal. Yang penting melakukan suka-suka mereka, udah terserah, ini jadikan ibadah, jadikan aturan ibadah dan sebagainya. Akhirnya rusak. Ibadah gimana? Ibadah nyanyi-nyanyi, nari-nari, ibadah apa itu? Ya. Akhirnya seperti itu. Karena apa? Karena mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu. Maka di sini ketika kita itu berbicara atas agama Allah, atas nama Allah tanpa didasari ilmu, ini berarti kita berdusta dan berbohong atas nama Allah. Ya, berdusta dan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 93, "Wa man adlam," dan siapa yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dari orang yang dia berdusta, mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, atas diri Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, ya mereka lebih zalim banget. Mereka sangat zalim sekali. Ya, berani berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak Allah halalkan, dia halalkan. Yang tidak Allah haramkan, dia haramkan. Ya, yang halal jadi haram, yang haram dihalalkan. Waliyadzubillah. Apa yang diperbolehkan malah mereka tinggalkan, yang dilarang malah dilakukan. Ini bahaya. Au qala uhiya wa lam yuha ilaihi syai'. Dan juga orang yang dia itu mengatakan, "Oh, saya telah diberikan wahyu." Ya, saya telah diberikan wahyu, padahal tidak diberikan wahyu sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para orang-orang yang mengaku bahwa diri mereka nabi, Musailamatul Kadzdzab dan yang lainnya, ya. Yang dimana ya kayak yang di siapa itu, lihat itu gitu ya. Terus siapa lagi? Ini mereka ngaku-ngaku bahwa diri mereka nabi. Nanti besok-besok ngaku bahwa diri mereka Tuhan. Waliyadzubillah. Dan anehnya juga tetap ada pengikutnya gitu loh. Ini loh, udah, aduh gimana ya? Apalagi di negara kita, yang dolal, yang sesat, jelas-jelas itu nggak benar, ngaku nabi, tetap aja ada pengikutnya. Kok bisa gitu loh? Waliyadzubillah. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya. Karena memang hidayah taufik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebenarnya gak heran juga kalau ada orang yang itu tersesat, mereka itu bersikap loyal pada kebatilan, ya karena belum dikasih hidayah, belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya berbanyak minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Dan di antara orang yang zalim, orang yang sangat zalim adalah orang yang dia mengatakan sa'unzil mithla ma anzalallah. Saya akan menurunkan sebagaimana apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Oh gimana ini? Yang menurunkan sebagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu. Apa dia bisa menurunkan wahyu? Siapa dia? Dia makhluk. Allah sang Khaliq. Gak mungkin bisa disamakan antara makhluk dengan sang Khaliq. Gak mungkin. Ya. Maka ini adalah sebuah atau ayat yang menerangkan kepada kita di antara apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla al-Qur'an ala anna al-qawla 'ala Allah bighairi 'ilmin. Anna al-qawla 'ala Allah bighairi 'ilmin a'dhamul muharramati 'ala al-itlaq. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, mengatakan bahwa orang yang mengatakan sesuatu ya atas Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu, maka ini adalah satu hal yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling diharamkan oleh Allah ya masalah ini, berbicara atas Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Ini bahaya. Ya maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi tentang masalah ini. Kata Allah taala di dalam surat Al-A'raf ayat 33, Allah taala mengatakan qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbi al-fawahish. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbku gitu ya. Sungguhnya Rabb itu mengharamkan al-fawahish, mengharamkan fahisyah, kekejian. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kekejian dari apa yang kita lakukan, dari keburukan apa yang kita lakukan, yang kita tampakkan, dari perbuatan kita, ya, harakatul badan, apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Wa ma batan, yang tersembunyi, yaitu harakatul qulub, apa yang dilakukan oleh hati kita, dari riya, dari sombong, congkak, ya, sum'ah dan yang lainnya berkaitan dengan masalah penyakit hati. Ini Allah Subhanahu wa taala haramkan. Biar kita tidak menzalimi dengan anggota tubuh kita, tidak mengambil hak orang lain, tidak membunuh orang, tidak mengambil kehormatan orang lain, ya, dengan anggota tubuh kita. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang ada dalam hati kita yang akan merusak hati kita, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah kekejian, keburukan. Wal ithma wal baghya, dan juga dosa. Kemudian al-baghy, kezaliman, bi ghairil haqq, tanpa dengan alasan yang dibenarkan, yang ambil harta orang lain tanpa dengan alasan yang dibenarkan, tanpa dia itu membunuh orang lain tanpa didasari dengan alasan yang dibenarkan. Ya kalau itu adalah sebuah kisah yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, ini bil haq bukan bil ghairil haq. Ya kalau ada orang membunuh, merampas hak orang lain, ya ini bil ghairil haq, ya karena dia tidak berhak untuk mengambilnya. Ada pun yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, yang menetapkan bahwa dia orang yang membunuh kemudian harus dibunuh, ini karena atas perbuatan dia sehingga dikisos misalnya, maka ini tidak jadi masalah. Tapi yang dibicarakan ini tentang masalah yang tidak dibenarkan. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Dan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dengan tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Enggak boleh kita menyekutukan Allah. Ini haram hukumnya. Ya Allah tidak ridho.
Allah tidak menyuruh kita untuk menyekutukannya. Bahkan yang ada Allah menyuruh kita untuk beribadah hanya pada mukhlisin lahuddin, agar kita mengikhlaskan agama ini hanya untuknya, yaitu Allah. Ya, untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini syahidnya yang ingin disampaikan. Wa antaqulu, ini adalah yang diharapkan oleh Allah, yaitu engkau berkata atas Allah Subhanahu wa taala ma la ta'lamun, dari apa yang tidak engkau ketahui. Kalau kita nggak tahu, lebih baik kita bilang nggak tahu. Itu lebih utama. Ya, daripada kita itu mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui, akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Ibaratnya yang dikatakan oleh para ulama, ya, dikatakan man qala la adri faqad afta. Orang yang bilang nggak tahu aja sudah berfatwa. Ya, kenapa? Karena ketika dia itu mengatakan la adri, saya nggak tahu, otomatis orang yang bertanya akan pindah ke orang lain untuk mencari fatwa. Makanya dikatakan man qala la adri faqad afta. Orang yang mengatakan nggak tahu, saya nggak tahu, dia telah berfatwa. Apalagi kalau dia berfatwa tanpa didasari ilmu sama sekali, ini bahaya banget. Ya, sebagian ulama mengatakan la adri nisful ilmi. Perkataan kita saya nggak tahu itu separuhnya agama atau separuh dari ilmu. Ya. Kalau kita bilang nggak tahu, itu pada dasarnya ilmu. Karena kita tahu diri kita nggak tahu sehingga kita mengatakan kita nggak tahu. Itu paling selamat. Ya, ada. Ayo. Mungkin kita ada dulu, break dulu, nanti kita lanjutkan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi kata beliau, wa anta idza ta'ammalta fi hadzal amr. Kalau kita itu merenungi dari apa yang disebutkan tentang masalah ini, ya, masalah berbicara tanpa didasari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, wajadta anna musyrika idza asyraka li'annahu qala 'ala Allah bi ghairi ilm. Kita akan dapati orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik, kenapa dia itu terjerumus pada kesyirikan? Ya, tidaklah dia itu melakukan kesyirikan kecuali karena dia telah berkata atas Allah tanpa didasari ilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa ini adalah satu hal yang biasa, satu hal yang lumrah. Kita hanya mendekatkan, kita itu hanya menjadikan sesembahan ini sebagai wasilah agar kita dekat dengan Allah. Dan alasan-alasan yang lain dengan argumen-argumen yang ada, ketika dikejar ternyata apa yang dilakukan tidak ada ilmunya sama sekali. Bahkan Allah menafikan hal tersebut. Menafikan hal tersebut. Makanya orang-orang musyrikin, mereka ketika dikatakan bahwa mereka itu menyembah berhala-berhala, enggak, mereka mengatakan tujuannya apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Enggak, kita enggak nyembah. Tujuan kita hanya untuk agar si sesembahan ini dijadikan sebagai wasilah, perantara, ya, penyambung antara dirinya dengan Allah. Mereka menganggap bahwa diri kita nggak pantas minta kepada Allah, nggak pas. Masa saya minta kepada presiden? Ya, mintanya kepada para wasilah-wasilahnya ini yang bisa mengapresiasikan, bisa itu menyampaikan apa unek-unek kita kepada sang presiden. Siapa kita? Gitu. Sehingga kita butuh wasilah, orang yang bisa menyampaikan kepada pemimpin. Ya, mereka menganggap demikian. Karena kita itu nggak pantas, kita menjadikan wasilah. Tujuannya apa? Agar perantara ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah nggak mau. Apa yang Allah katakan tentang masalah doa? Ud'uni, berdoalah padaku. Berarti nggak butuh wasilah. Kita semua ini disuruh untuk langsung aja doa sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah akan berikan apa yang kita minta. Ya. Jadi
yang ada kita malah disuruh langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa menjadikan wasilah-wasilah yang disebutkan. Wa mithluhu, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang lain, wa mithluhu alladhi yuhallilul harama aw yuharrimul halal. Dan yang semisalnya juga yang dikatakan dia itu berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, berbohong atasnya, itu orang yang menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya makanya ketika orang-orang musyrikin, ya mereka itu dikatakan oh kami nggak menyembah mereka, menyembah para ruhban, ya para ahli ibadah mereka, para ahli ilmu mereka. Enggak, kita hanya kita nggak menyembah mereka. Nah kemudian dikatakan Nabi SAW, bukankah kalian itu telah menjadikan mereka itu telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Yuhilluna ma haramallahu fatuhilluna. Ya mereka itu para ahli ilmu mereka, ya para ahli ilmu mereka, para orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, ahli kitab, mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya dikatakan Nabi SAW ini tidak menyembah mereka. Kata Nabi SAW, bukankah mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Kemudian apa sikap kalian? Kalian ikut-ikut menghalalkan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli ilmu kalian. Kemudian mereka juga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kalian ikut-ikut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah kalian. Kalian beribadah kepada mereka. Karena ikut-ikut dengan apa yang dikatakan oleh ahli ilmu mereka, yang dimana itu diharamkan oleh Allah, dihalalkan. Kalian ikut-ikutan. Apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dihalalkan oleh Allah kalian haramkan, mereka haramkan, kalian ikut-ikutan. Apa yang diharamkan oleh Allah kalian dihalalkan oleh mereka, kalian juga halalkan. Ya, sehingga itulah ibadah kalian, sama aja. Nah maka di sini beliau mengatakan kepada kita berkaitan dengan tahlil ma haramallah wa tahrim ma ahallallah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini bukan hak siapa-siapa, ini haknya Allah. Gak boleh orang itu menghalalkan apa yang diharamkan, gak boleh orang itu mengharamkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan, gak boleh. Kama hakahu Allah Ta'ala an ba'di ahbari Bani Israel, sebagaimana yang dihikayatkan oleh Allah dalam firman-Nya tentang sebagian dari ahbar Bani Israel, ahli ilmunya Bani Israel. Mereka kayak gitu. Yang dikatakan Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Itu termasuk ibadah dan itu termasuk kesyirikan. Wa yadkhulu fiha alladziina yuftuna bighairi ilm. Masuk juga dalam kategori ini kita berdusta, berbohong atas Allah Subhanahu wa taala ketika kita berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Ditanya tentang masalah agama, ditanya tentang masalah din, kemudian mengatakan tanpa ada ilmu. Ya, paling aman, paling baik kita mengatakan la adri. Itu udah jawaban yang paling pas. Kalau kita nggak tahu. Fahum min jumlatil muftarina 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang berbicara tanpa ilmu, yang dia itu berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, maka ini termasuk orang-orang yang berdusta atas Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kalian mengatakan dengan apa yang disebutkan oleh lisan-lisan kalian atas dengan kedustaan. Kalian katakan ini halal, ini haram. Tujuannya apa? Litaftaru 'ala Allahi al-kadhib, untuk mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib, sungguhnya orang-orang yang dia itu mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, la yuflihun, mereka tidak akan berbahagia, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, waqul, kata beliau, wa kullu man takallama fi syar'i bighairi ilmin fahuwa minal muftarina 'ala Allah
sawa'un fi babil asma'i was sifat atau fi abwabil halal wal haram atau fi ghairiha min abwabid din. Maka setiap orang yang berbicara tentang syariat Allah tanpa didasari ilmu, maka termasuk yang dikategorikan dia berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Mau itu tentang masalah nama-nama dan sifat Allah, ya, nama-nama yang tidak Allah namakan dirinya dimasukkan nama tersebut terhadap Allah, ya. Kemudian atau masalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan malah dibuang, ditaktil, ya, ditakif dan sebagainya. Ini juga bi ghairi ilmi, ya, berbicara tanpa didasari ilmu, berfatwa berfatwa tanpa didasari ilmu, maka dia termasuk orang yang berdusta atas Allah. Begitu juga dalam masalah tahlil dan tahrim, penghalalan dan pengharaman. Kalau halal katakan halal, kalau haram dikatakan haram. Kalau nggak tahu lebih baik bilang nggak tahu. Au fi ghairiha min abwabid din, atau yang lainnya dari masalah-masalah agama. Pernah suatu ketika ada orang yang datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, yang dia itu diutus oleh kaumnya. Dan dia mengatakan kepada Imam Malik, saya itu diutus oleh wargaku, oleh orang yang di kampungku itu, diutus oleh mereka untuk menanyakan satu permasalahan, yang dimana saya untuk mendatangi engkau wahai imam itu butuh perjalanan sitata ashhur, setengah tahun, 6 bulan baru nyampe ke sini. Saya pengen tanya tentang permasalahan yang dititipkan oleh warga ini, dan itu butuh perjalanan berapa? Setengah tahun. Ya, apa kata Imam Malik? Sam, udah tanya. Apa yang ingin kamu tanya? Kemudian tanya orang itu tentang permasalahan yang ada. Apa kata Imam Malik? Kata beliau, la usinuha, saya nggak tahu. Ya Allah, 6 bulan jalan dari tempatnya, ditunggu oleh kaumnya, ditunggu oleh masyarakatnya. Jawaban Imam Malik apa tentang permasalahan yang ada? Jawabannya la usinuha, saya nggak tahu. Saya nggak bisa tentang masalah itu, nggak bisa, nggak tahu, nggak paham. Ya, maka wajahnya pun berubah, memerah, agak sewot gitu ya. Saya itu dinanti-nanti sama wargaku, disuruh, diminta, dikirim untuk bertanya kepada engkau selama 6 bulan saya melakukan perjalanan. Ya tetap aja Imam Malik mengatakan, la usinu, saya nggak tahu, saya nggak bisa, nggak paham. Ya tentang masalah yang ditanyakan, udah selesai. Ya kalau mau dikatakan Imam Malik itu nggak tahu permasalahan, ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting saya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang benar. Ya, dan ini tentunya nasihat seperti ini lebih pas untuk saya ya, yang dimana kita itu berdakwah di medan dakwah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Baik. Wali ajli hadza kana katsirun min as-salaf yatawarra an yajzima bi an yuftiya bihi huwa hukmullah idza kanatil mas'alatu lana safiyah. Makanya para salafus saleh mereka banyak di antara mereka yang mereka berhati-hati, enggak berani mengatakan ini loh hukum Allah. Ini loh hukum Allah selama dalam masalah itu enggak ada nas yang jelas bahwa ini halal atau haram. Kalau jelas iya ini hukum Allah, ini halal, ini haram. Tapi kalau enggak ada nasnya mereka enggak berani mengatakan demikian. Ini halal, ini haram, mereka enggak berani. Ya, wala ijma, dan enggak diijmakan oleh para ulama, mereka enggak berani mengatakan ya terkait dengan itu dikatakan hukum Allah. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan liyattaqi ahadukum an yaqula ahallallahu kada wa harrama kada fa yaqulu Allahu lahu kadza lam uhil kada wa lam uharrim kada. Ya, agar seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengatakan Allah telah menghalalkan ini, Allah telah mengharamkan itu, maka kemudian Allah akan mengatakan kepadanya, kamu bohong, kamu dusta, saya enggak menghalalkan itu, saya juga enggak mengharamkan ini. Maka hati-hati. Ya kalau kita enggak menemukan nas, enggak tahu ya sudah, lebih baik hati. Walihada lamma katabal kadhib baina yaday Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hukman hakama bihi faqala hadza ma arallahu Amirul Mukminin Umar faqala la taqul hakadha.
Makanya ketika ada orang yang menulis, ya, orang yang menuliskan dari penulis itu di depannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala menuliskan sebuah hukum yang dihukumkan oleh Umar tentang hukum yang ada dari permasalahan. Kemudian dikatakan oleh Umar ini hukumnya seperti ini misalnya, hukumnya A. Maka orang ini nulis, oh ini adalah apa yang telah Allah berikan ilmu, apa yang Allah perlihatkan kepada Amirul Mukminin Umar. Maka apa yang dikatakan Umar? La taqul hakala. Jangan kamu bilang seperti itu. Ya, tulis saja walakin qul, katakan hadza ma ra'a Umar. Ini yang dianggap oleh Umar. Ini pendapatnya Umar pribadi. Jangan bilang Allah memperlihatkan kepada Umar ini loh yang benar. Enggak. Ini pendapat pribadi Umar. Fa in kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kalau pendapat itu benar, maka itu dari Allah. Kalau pendapat itu salah, maka itu dari Umar. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri kita, dari Umar yang disebutkan di sini. Ini aja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naftati bi du'a kafaratul majlis.